Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Al Hasan ini cucunya Nabi, datuk kami, kakek kami, Nabi kita pernah memerintahkan kepada kami. Bentuknya perintah. Cuma ingat, perintah itu dibagi 3 nanti. Saya ulang ya, perintah dibagi 3 dalam bahasa fikih. 1 yang mutlak fardu, wajib. Tidak boleh ditawar. Sifatnya perintah langsung. Misal, wa aqimus shalah, tunaikan salat. Tidak usah nawar. Salat sudah. Dan sifatnya wajib. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Biasanya kalau wajib itu sifatnya punya banyak dampak dalam kehidupan, baik dunia atau akhirat. Misal, salat itu fungsi pertamanya mencegah perbuatan keji dan mungkar, membuat orang baik. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Kan surah 29 ayat 45. Karena fungsi hidup itu mesti baik, jangan terjadi fahsya dan mungkar. Sumber keburukan cuma 2. Kalau bukan fahsya, mungkar. Zina, pornografi, porno aksi, LGBT, fahsya. Mencuri, merampok, membunuh, korupsi, dan semacamnya berselisih, itu mungkar. Kalau orang bebas dari fahsya dan mungkar, jadi orang baik. Bagaimana caranya? Salat. Makanya kata Nabi, kalau anak itu mulai tumbuh mau balik, latihan salat. Sudah balik, mesti salat. Kenapa anak dari kecil salat? Supaya nanti dewasa jadi orang baik. Kebaikan itu hal mutlak dalam kehidupan. Hubungan sosial akan bagus kalau nilai-nilai manusianya baik. Karena kebaikan itu sesuatu yang penting, maka dihukumi wajib nih salat nih. Hisab yang pertama hari kiamat salatnya, supaya hidup kita baik. Jadilah wajib. Dan hebatnya dalam wajib pun Allah kasih pahala, padahal tujuannya kembali ke kita juga. Jelas ya? Yang kedua, ada sifatnya sunnah. Sunnah sifatnya. Sunnah ini nilainya tidak sampai ke wajib. Tidak sampai ke wajib, kalau dikerjakan dapat pahala. Dia menjadi hajat kehidupan kita. Dia menjadi penentu kehidupan kita. Cuman sifatnya tidak beruntun kita kemudian mesti lakukan. Walaupun rutin dikerjakan, tapi tidak setiap saat. Diatur waktu sementara sifatnya. Ya, dampaknya ke pribadi-pribadi biasanya. Tidak langsung mengikat secara sosial. Ke pribadinya. Kalau ke sosialnya, dapat. Untuk yang pertama wajib. Yang sunnah, sosial berpengaruh, tapi tidak sebanyak yang wajib. Banyaknya manfaat kembali kepada pribadi, maka statusnya turun sedikit dari wajib sunnah. Contoh, makan, cari makan. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168. Kalimat mencari makan menggunakan kalimat perintah. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi. Hei manusia semuanya, makan kalian. Perintahnya makan. Awas kalau baca kemudian itu berarti sifatnya makan itu untuk mencari makan. Ayo makan. Walaupun perintah hukumnya itu artinya sifatnya sunnah. Jelas ya? Karena sunnah itu bermanfaat khususnya bagi pribadi. Kalau nggak makan, pribadi Anda bermasalah. Walaupun belum tentu berdampak kepada orang lain. Jelas ya? Walaupun belum tentu berdampak kepada orang lain. Anda nggak makan, yang sakit kan Anda. Bukan Anda tidak makan, yang sakit saya. Jelas ya? Tapi ada sebagian kecil dampak nanti kepada yang lain. Begitu tidak makan, tidak mendapatkan makanan, nafsu nggak bisa ditahan, terjadi pencurian, terjadi macam-macam. Berangkat kemudian untuk pengobatan, cari obat, badan tidak bagus, ada. Tapi naik hukum statusnya menjadi sunnah. Dari yang biasa jadi sunnah. Paham? Jadi kalau orang nggak makan sehari itu, dia nggak dosa. Cuman khawatirnya sakit. Jelas ya? Seharian nggak makan, nggak dosa. Tapi kalau seharian nggak sholat, dosa. Paham ya? Di sholat hukumnya wajib, makan hukumnya apa? Jelas ya? Baik. Naik dari hukum mubah, mencarinya dapat nilai sunnah, ya makan biasanya hukumnya mubah. Kalau dapatkan dari yang halal, maka berpahala. Turun lagi dari sunnah jadi mubah. Mubah. Mubah itu sesuatu yang dibolehkan, yang diikat dengan syarat-syarat tertentu yang mengikatnya. Contoh, ada dalam Al-Quran yang redaksinya itu bentuknya perintah. Tapi sifatnya mubah, itu pun kalau terpenuhi syarat. Misal, Bu, jangan terlalu dengan perasaan ya. Pahami dengan pemahaman hukum. An-Nisa, ayat ibu-ibu. Surat mama, surat ibu-ibu, surat An-Nisa. Saat masuk ke ayat yang ketiganya, ya, biasanya ibu-ibu kalau baca surat An-Nisa, ayat 1, 2, lompat ke 4. Ayat 3, jarang dibaca. Itu tidak boleh, baca berurutan. Ya.
Cara memahaminya, ikhwan saya ajarkan. Di ayat 3-nya langsung kemudian muncul kalimat fankihu ma tabalakum minan nisa. Hei para pria, nikahilah. Di antara perempuan-perempuan itu yang sekiranya bisa kalian hajat rumah tangga dengan baik, kemudian bisa melahirkan pahala-pahala sosial yang tinggi. Silahkan untuk niat beribadah kepada Allah. Masna, mau pilih 2, silahkan. Wa thulatha, 3, boleh. Ruba, 4 paling tinggi batasnya. Awas, fa in khiftum alla ta'dilu, tapi kalau tak mampu, nah ini qarinah namanya, keterangan tambahannya. Kalau enggak mampu itu, tidak bisa berbuat adil, tidak bisa menyayangi keseluruhan dengan adil dengan baik, tidak ada kemudian pendukung-pendukung yang lain, istri tidak bisa memberikan misalnya hal-hal yang sekiranya untuk merajut ke rumah tanggaan itu hadir, ya, atau ada tugas yang lebih penting dalam agama. Nabi itu kan waktu awal poligami Sayyidah Aisyah kemudian Sayyidah Khadijah meninggal dunia, ada misi untuk memelihara anak yatim, ada misi dakwah yang lain, ada misi untuk mengkader perempuan. Anda bayangkan, head itu kan yang head perempuan. Berarti yang harus terangkan perempuan supaya mudah diterangkan. Maka dibinalah Aisyah. Aisyah itu kan dari muda dinikahi Nabi. Tujuan utamanya bukan tujuan-tujuan biologis. Bukan untuk anak, bukan untuk yang lain. Tujuan utamanya bagaimana nilai-nilai syariat bisa diserap oleh Sayyidah Aisyah. Pintar anaknya luar biasa. Menikah dengan Nabi, belajar langsung dari Nabi. Makanya sepeninggal Nabi yang ngajar khususnya itu Sayyidah Aisyah, khususnya fikih perempuan. Waktu nifas begini, waktu head begini, waktu tiba begini, begini. Itulah tujuan-tujuan utamanya. Jadi kalau ada nilai-nilai seperti itu, maka silahkan kemudian Anda berdiskusi dengan istri, lihat ada nggak kemudian turunan-turunan itu. Ada, silahkan. Lakukan poligami misalnya itu yang diistilahkannya. Tapi hukumnya jangan dipahami, mama, poligami itu perintah Allah. Fankihu fil amr, perintah dosa mama kalau nggak ngizinkan. Sini. Ini ceramah Ustadz Adi. Gitu. Itu aja Pak, udah selesai Bu. Ya, di bapak juga yang baik, jangan diam-diam. Kata Nabi, bedanya nikah dengan zina itu tidak diumumkan. Jangan cari masalah. Bicara yang baik. Bicara yang baik, jangan sampai menimbulkan dosa. Ya, bicaranya tuh yang enak gitu kan. Ya kita sholat sayang. Masya Allah, sholat malam. Iya Pak, anak-anak mana? Ada, Masya Allah. Mau ikut jadi imam? Oh jangan Pak, Papa aja. Atau Papa berdua imam sama adik? Jangan, nggak boleh Pak, haram hukumnya. Imam itu harus 1 orang. Oh, kalau makmum berapa mah? Ya boleh lebih daripada 1. Ya, 2 orang boleh? Boleh. 3 boleh? Ya, boleh. 4 boleh? Boleh. Ya itulah. Papa itu dipilih oleh Allah menjadi imam mah. Mama makmum. Kira-kira afdol mana mah? Makmum seorang dengan makmumnya 2-3 orang. Mama istirahat dulu Pak. Nah, gitu caranya. Dah simpan dulu, jangan terusin. Nanti satu saat dibahas lagi ya. Jangan menyimpulkan lebih dulu. Ini baru 0,sekian% yang dibahas. Jadi jangan banyak masalah dulu. Ingat di rumah itu titipan semua, akan ditanya oleh Allah. Istri Anda titipan, anak Anda titipan. Ya, semuanya punya titipan. Ya, itu akan ditanya oleh Allah. Jangan sampai Anda nyumbang saham dosa di situ. Belum selesai titipan yang satu dan minta titipan yang lain. Dan belum kompak titipan itu untuk saling menjaga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaiki dulu dengan baik niat kita. Jangan sampai niat di rumah tangga itu hanya untuk mengejar kehidupan dunia, itu yang tidak bagus. Ya, kalau ada misi akhirat silahkan bekerja sama dengan baik. Kalau tidak ada, tahan nafsu itu jangan dipenuhi pada hal yang tidak tepat. Akhirnya kecelakaan yang terjadi nantinya. Ya. Apa kemudian perintah pertama sunnahnya itu? Bi annal basa bi ajwada ma najid. Annal basa ajwada ma najid. Carilah pakaian terbaik yang bisa kita kenakan saat Id. Jadi nanti saat Id itu akan berlangsung, cari pakaian paling baik. Ya. Awas. Kalimat itu menggunakan ajwada, yang terbaik yang kita miliki. Tidak harus mahal. Pengen yang 3,5 juta cuma 5.000 potong dijualnya sekarang. Cari dapat, tapi jangan